언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan membahas bab lanjutannya yang kemarin, yaitu di bab 58, karena kita kemarin sudah sampai di bab 57. Di bab 58 ini kita akan belajar kosakata yang berkaitan tentang perpanjangan masa izin tinggal kita di Korea. Lalu kosakata tentang syarat tinggal, dan juga target pembelajaran kita adalah mencari tahu prosedur perpanjangan izin tinggal. Lalu memahami pindah status tinggal. Ya, mari kita bahas dulu dari judulnya terlebih dahulu. Cheryuki kanal Yonjang Hanhue Kok Shinko Heahe. Ya, kalau ada kata enhue seperti ini ya, kita sudah belajar kata enhue ini artinya adalah setelah. Setelah kita memperpanjang masa izin tinggal, ya kata kok ini artinya adalah mutlak ya, atau wajib atau mutlak, sesuatu yang harus dilakukan. Pokoknya itu wajib atau mutlak. Mutlak harus melapor. Kata yahe itu berasal dari kata yaheo ya, yahata itu artinya adalah harus. Jadi yu-nya ini dibuang. Jadi ini merupakan bentuk banmal ya, bentuk tidak sopan. Sekarang kita bahas dari Tehwail percakapan 1. Ini ada di track 178. Mari kita bahas. Ya, ini ada percakapan antara Rian dan Tuan. Rian ini bilang, Tuan si keyak yonjang hesaya. Jadi saudara Tuan, apakah kamu telah melakukan perpanjangan kontrak? Seperti itu ya. Lalu Tuan menjawab, 네, 지난달에 계약 기간이 끝나서 재계약했어요. Iya, ini 지난달에 itu pada bulan lalu, sebab ini masa kontrakku sudah nada itu selesai. 재계약을 했어요. Aku telah melakukan perpanjangan kontrak kembali. Kata 재계약 itu artinya perpanjangan kontrak kembali. Lalu Rian bilang, 그래요? 재계약을 하면 체류 기간은 자동으로 연장되는 거예요? Seperti itu ya. Oh, begitukah? Ya, 재계약을 하면 jika melakukan perpanjangan kontrak kembali, ya. 체류 기간 masa, apakah masa izin tinggalnya itu mungkin akan diperpanjang secara otomatis, ya. Tuan bilang, kekon ani reo. Reo ini berasal dari kata ragu heo. Itu artinya adalah, kalau untuk kata kerja ditambah kata ragu heo, itu artinya adalah menyuruh. Tapi kalau untuk kata benda, itu belakangnya ada ragu heo, itu artinya adalah katanya. Ingat ya, katanya tidak seperti itu, atau katanya tidak begitu. 따로 체류 기간 연장 허가를 받아야 해요. Tapi ya 해요 harus mendapatkan atau harus menerima izin perpanjangan masa izin tinggal secara terpisah. Terus Rian berkata, 그렇군요. Kalau ada kata kunyo ini menunjukkan perasaan heran ya, atau kagum terhadap sesuatu hal. Kita artikan ternyata, seperti itu aja ya. Ternyata begitu. 그럼 연장 허가는 아직 안 받는 거예요? Seperti itu ya. 그럼 kalau begitu izin perpanjangannya apakah mungkin
belum diterima. Kata ajik itu masih ya, ini artinya karena ini negatif berarti masih tidak diterima atau belum didapatkan atau belum diterima. Terus tuan ini bilang, 네, 체류기간 만료 전까지만 받으면 돼요. Jadi ya bisa jika mendapatkannya atau menerimanya itu hanya sampai sebelum berakhirnya masa izin tinggal. Terus 저는 한국에 온 지 3년이기 때문에, jadi saya itu datang ke Korea itu disebabkan sudah menjadi 3 tahun. Maksudnya itu apa? Saya datang ke Korea itu sebab sudah 3 tahun. 따로 준비해야 하는 서류가 좀 있더라고요. Sehingga kata doragoyo itu nggak ada artinya ya. Ini menyampaikan sesuatu fakta yang dialami. Sehingga ada sedikit dokumen yang harus saya persiapkan secara terpisah. 그래서 sehingga 오늘 고용지원센터에 가보려고요. Sehingga saya hari ini berniat untuk mencoba pergi ke pusat layanan tenaga kerja. Coba mari kita bahas ini di track 178. Mari kita dengarkan. 58과 체류 기간을 연장한 후에 꼭 신고해야 해. 대화 1. 투안 씨, 계약 연장했어요? 네, 지난달에 계약 기간이 끝나서 재계약했어요. 그래요? 재계약을 하면 체류 기간은 자동으로 연장되는 거예요? 그건 아니래요. 따로 체류 기간 연장 허가를 받아야 해요. 그렇군요. 그럼 연장 허가는 아직 안 받은 거예요? 네, 체류 기간 만료 전까지만 받으면 돼요. 저는 한국에 온 지 3년이 되기 때문에 따로 준비해야 하는 서류가 좀 있더라고요. 그래서 오늘 고용지원센터에 가보려고 해요. Sekarang kita bahas yang pertanyaannya, tuan은 계약 기간이 끝나서 어떻게 했어요? Jadi saudara tuan ini setelah berakhir masa kontraknya itu, lalu dia itu telah melakukan bagaimana? Jadi tuan itu berakhirnya masa kontraknya, lalu dia melakukan bagaimana? Jawabannya adalah 계약을 연장했어요. Telah memperpanjang kontrak. Nomor 2, 체류 기간 연장 허가는, jadi izin perpanjangan masa izin tinggal, 언제까지 받아야 해요? Ya 해요, harus mendapatkannya itu sampai kapan? Atau harus mendapatkannya itu kapan? Jadi 체류 기간 만료 전까지 받으면 돼요. Bisa jika mendapatkannya itu sampai sebelum berakhirnya masa izin tinggal. Kita lanjutkan yang 연습, yang latihan 1 ini. 그림을 보고, jadi lihatlah gambar, kemudian 알맞은 말을 연결하세요. Sambungkanlah kata yang benar. Ya, kalau ada nomor 1 ini, ya ini jelas ya, ada kata 신원 보증서, itu artinya adalah, ini berarti yang nomor ini ya, ya. 신원 보증서, berarti yang D ini ya. Jadi kalau diartikan itu artinya adalah surat jaminan identitas ya. Sekarang nomor 2 ini, kalau di materi kita kalau ada gambar yang seperti ini itu artinya adalah 체류하다, itu artinya adalah tinggal atau menetap. Ya, jawabannya adalah yang ini. Sekarang nomor 3 itu artinya yang ini ya, berarti gambar yang ini. Itu 체류지 입증 서류. Jadi dokumen pembuktian izin tinggal. Jadi dokumen pembuktian izin tinggal. Sekarang nomor 4 ini adalah 연장하다. Itu artinya adalah memperpanjang. Kita lanjutkan yang nomor 2. 빈간에 맞는 표현을 골라 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah percakapannya
pilih ekspresi atau ungkapan yang benar pada pinggan atau kolom kosong ini. Mari kita bahas yang nomor 1. Cheerio kaneng titik-titik en 어디에 나와 있어요. Jadi titik-titik boleh tinggal itu ada muncul di mana, seperti itu ya pertanyaannya itu. Jadi jawabannya 외국인 등록증 뒷면에 날짜가 적혀 있어요. Jadi di bagian belakang ini ya, kartu registrasi orang asing itu ada tertulis tanggalnya. Jadi kira-kira untuk mengisi ini jawabannya nomor berapa? Nomor 1 ikan itu masa. Masa boleh tinggal atau masa dimungkinkan tinggal itu ada muncul di mana? Itu kalau nomor 1. Kalau nomor 2 desang itu sasaran atau tujuan. Sasaran boleh tinggal atau sasaran dimungkinkan tinggal itu ada dimunculkan di mana? Tertulis tanggalnya di belakang kartu identitas orang asing. Jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 1 ya Yorobun. Jadi masa boleh tinggal itu ada dimunculkan di mana? Jadi ini di belakang kartu identitas orang asing itu ada tertulis tanggalnya. Jadi jawabannya nomor 1. Sekarang yang nomor 2, mari kita bahas. Ya, titik-titik 기간을 연장하려는 사람이 따로 신청을 해요. Seperti itu ya, kita penggal dari sini dulu, partikel subjek, biar kalian itu tidak salah paham ya. Jadi, orang yang mau memperpanjang masa titik-titik itu apakah mendaftarnya itu secara terpisah itu ya. Jadi jawabannya 아니요. 그거 일하는 근무지의 사업주가 신청해요. Tidak, itu nanti majikan tempat bekerja di mana kita bekerja yang akan mendaftarkannya. Jadi jawabannya nomor berapa? Oke, jadi jawabannya yang nomor 1 keyak, kontrak. Nomor 2 취업 itu masuk bekerja atau mendapatkan kerja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 1. Jadi kalau diartikan seperti ini ya. Orang yang mau memperpanjang masa kontrak itu apakah mendaftarkannya itu secara terpisah ya, apakah mengajukannya itu secara terpisah? Tidak, itu nanti majikan tempat bekerja di mana kita bekerjalah yang akan mengajukannya. Jawabannya adalah nomor 1. Sekarang yang nomor 3, mari kita bahas. Cheerio 기간 titik-titik 신청은, ya kita penggal dari sini ya, biar kalian mudah mengartikannya. 신청, pengajuan titik-titik masa izin tinggal itu dilakukan di mana? 출입국관리사무소 해요. Jadi dilakukannya itu di kantor imigrasi. Jadi nomor 1 연장, perpanjangan. Kalau ini 취업, ini mendapatkan kerja atau masuk bekerja, sama seperti ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor 1 ya. Kalau diartikan itu adalah pengajuan perpanjangan masa izin tinggal itu melakukannya itu di mana? Jadi melakukannya di kantor imigrasi. Jawabannya nomor 1. Sekarang kita bahas yang nomor 4. Yang ini ya 여러분, mari kita bahas. 체류지 입증 서류에는 어떤 것들이 있어요. Jadi kita penggal dari sini. Jadi pada dokumen pembuktian izin tinggal itu ada hal-hal yang bagaimana, maksudnya itu apa? Berisi apa saja di berkas pembuktian tempat tinggal. Jadi ini menjawab 거주하고 있음을 정비하는 titik-titik 등이 필요해요. Jadi dibutuhkan titik-titik yang membuktikan kita itu sedang menetap atau sedang tinggal. Nomor 1, 임대차 계약서, formulir kontrak atau surat kontrak sewa. Nomor 2, 자진 출국각서, formulir pulang ke negara secara sukarela. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah nomor 1 ya. Jadi
pada dokumen pembuktian tempat tinggal itu berisi apa saja. Jadi dibutuhkan surat kontrak sewa yang membuktikan kita itu sedang menetap atau sedang berdomisili. Oke, jawabannya nomor 1. Sekarang kita bahas yang Dewa I, yang percakapan 2, ini ada di track 179. Ini ada percakapan antara Tuan dan Rian. Jadi Tuan ini berkata, Heong si iaki terosaya, apakah kamu telah mendengar cerita tentang saudara Heong? Lalu Rian menjawab, Aniyo musen il isaya, tidak. Dia itu memang ada masalah apa? 오늘 작업장에서 안 보이던데요. Kata 던데요 itu artinya adalah mencoba mengingat sesuatu dengan tujuan mengkoreksi pikiran seseorang. Untuk lebih simpelnya kita artikan tampaknya ya, seperti itu aja. Nanti untuk penjelasan lebih rinci tentang pola kalimat kita bahas setelah bab ini. Jadi tampaknya hari ini dia itu tidak kelihatan di tempat kerja. Terus lalu Tuan ini bilang, 체류 자격이 문제가 돼서 이것저것 알아보고 다니나 봐요. Jadi kita penggal dari sini ya. Jadi status izin tinggalnya itu sebab menjadi masalah atau menjadi bermasalah, maka aku rasa dia itu ke sana kemari dengan mencari tahu hal ini dan hal itu, atau mencari tahu ini itu. 정말요? Loh, benarkah? 지난달에 계약 갱신하지 않았어요. Jadi seperti itu ya. Loh, bukankah dia itu telah memperbarui kontraknya pada bulan lalu? Terus Tuan menjawab, 네, 계약은 했는데. Jadi iya, dia itu memang telah memperbarui kontraknya. Akan tetapi 제류 연장 신청을 따로 안 해서. Jadi sebab dia tidak melakukan secara terpisah pengajuan perpanjangan izin tinggalnya 불법 체류가 됐대요. Kata teo ini artinya adalah berasal dari kata takoheyo, itu artinya adalah katanya. Katanya dia itu telah menjadi izin tinggalnya itu ilegal atau telah menjadi tenaga kerja ilegal. 그럼 kalau begitu Heong 씨는 귀국해야 하는 거예요. Apakah saudara Heong ini kemungkinan harus dipulangkan ke negaranya? Terus Tuan menjawab, 그건 아니고. Jadi bukan seperti itu. Ko kemudian ya atau dan gitu. 벌금을 좀 내야 할 것 같다고 해요. Kata taku 해요 itu katanya ya. Jadi bukan kok seperti itu, tapi katanya dia itu sepertinya akan harus membayar sedikit denda. Kata polgem ini denda. Seperti itu ya 여러분 ya. Oke, coba mari kita dengarkan di track 179. 대화 2. 흐엉 씨 이야기 들었어요? 아니요. 무슨 일 있어요? 오늘 작업장에서 안 보이던데요? 체류 자격이 문제가 돼서 이것저것 알아보고 다니나 봐요. 정말요? 지난달에 계약 갱신하지 않았어요? 네, 계약은 했는데 체류 연장 신청을 따로 안 해서 불법 체류가 됐대요. 그럼 흐엉 씨는 귀국해야 하는 거예요? 그건 아니고 벌금을 좀 내야 할 것 같다고 해요. Ya, ini ada kata 문제가 되다. Kata kadue itu artinya menjadi ya. Kata 문제 itu bermasalah. Ya, menjadi masalah atau menjadi bermasalah. Lalu ada pola kalimat ikot jokot. Itu artinya adalah hal ini, hal itu. Maksudnya ini, itu. Tentang banyak hal. Sekarang kita bahas pertanyaannya yang nomor 1 dan nomor 2. Heong은 왜 불법 체류자가 되었어요? Jadi 사udara Heong ini kenapa dia itu telah menjadi izin kerjanya, izin tinggalnya itu ilegal. Jadi jawabannya adalah 체류 연장 신청을 따로 안 했어요. Dia itu tidak melakukan secara terpisah
pengajuan perpanjangan izin tinggalnya. Sekarang nomor 2. 해영은 체류 자격이 문제가 돼서 귀국해야 해요. Apakah saudara Heyong ini harus dipulangkan ke negara sebab menjadi bermasalah status izin tinggalnya? Jadi seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 아니요, 벌금을 좀 내야 해요. Tidak, tapi dia itu harus membayar sedikit denda. Sekarang kita bahas yang ohui, yang kosakata 2 ini. Ada 체류 자격, itu artinya adalah status izin tinggal. Ya, ini ada kosakatanya, ada 체류 자격, itu artinya adalah status izin tinggal. Terus ada ini 합법 체류, izin tinggalnya resmi. Ya, izin tinggal resmi atau legal. Terus 불법 체류, izin tinggalnya ilegal atau tidak resmi. 체류 자격 외 활동, 활동 itu aktivitas di luar status izin tinggal. Ya, aktivitas di luar status izin tinggal. Terus ada 자격을 부여하다, itu artinya adalah memberikan status atau memberikan izin. Ini ada 자격을 획득하다, mendapatkan status atau mendapatkan izin. 자격을 변경하다, itu mengubah status. Ya, ini ada kata 추방되다, itu dideportasi atau dipulangkan ke negara. Ya, dideportasi. Terus ada 벌금을 내다, membayar denda. Terus ada 강제 출국을 당하다, itu mengalami pulang ke negara secara paksa. Ya, dipulangkan paksa ke negara atau dideportasi, sama ya. 자진 출국하다, pulang ke negara sukarela. Kita bahas yang 체류 기간 연장. Jadi 연장 itu perpanjangan masa izin tinggal. 체류 기간 연장이란. Jadi kalau ada kata iran itu artinya adalah arti ya. Apakah arti perpanjangan masa izin tinggal? Jadi 이전에 허가받는 체류 기간을 초과하여 계속 대한민국에 체류하고자 하는 외국인은 체류 기간 연장 허가를 받아야 합니다. Kita penggal dari sini ya. Jadi orang asing yang hendak, kata koja itu artinya hendak ya. Orang asing yang hendak tinggal ke Republik Korea terus-menerus melebihi masa izin tinggal di mana dia itu menerima izin sebelumnya, maka 체류 기간 연장 허가를 받아야 합니다. Maka dia itu harus menerima, atau bisa juga diartikan harus mengurus izin perpanjangan masa izin tinggal. Lalu 체류 연장 가능 기간. Kikan itu masa boleh atau dimungkinkan untuk perpanjangan izin tinggal. Jadi 고용노동부에서 재고용 확인서를 받아오면, jadi jika kita itu datang untuk menerima pengesahan ya, untuk diperkerjakan kembali di kantor Disnaker Korea, 4년 10개월을 초과하지 않은 범위 내에서 체류 연장이 가능합니다. Maka kita itu boleh atau dimungkinkan untuk diperpanjang izin tinggal kita itu di dalam 범위 itu kisaran yang tidak melebihi 4 tahun 10 bulan. Kita bahas yang 연습, yang latihan 2 ini, yang latihan ya, 연습. 그림을 보고, jadi lihatlah gambar, kemudian 알맞은 말을 연결하세요. Sambungkanlah kata yang benar. Sekarang yang nomor 1, mari kita bahas yang ada 경찰서, itu kantor polisi ya, ini ya. Jadi kalau ada gambar nomor 1 ini berarti adalah 벌금을 내다, itu artinya adalah membayar denda. Nomor 2, kalau ada gambar seperti ini adalah 추방되다, itu artinya adalah dideportasi atau dipulangkan ke negara. Terus nomor 3 ini artinya adalah yang ini ya, 강제 출국을 당하다, itu artinya adalah mengalami ya, mengalami pulang ke negara secara paksa
atau dipulangkan ke negara secara paksa. Sama ya seperti di deportasi ya. Nomor 4 ini adalah jajin culkuk kata, itu pulang ke negara secara sukarela. Jadi jawabannya adalah yang D ini. Sekarang kita bahas yang pinggan yang nomor 2. Pinggane matan 표현을 골라 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah percakapan, pilihlah ungkapan atau ekspresi yang benar pada kolom kosong ini. Mari kita bahas yang nomor 1. 재료 연장 신고를 어서 해야 하는데 동시간이 안 나네요. Jadi kata ya hata itu harus ya, saya itu harus segera melapor perpanjangan izin tinggalku. Akan tetapi waktu tung itu berlalu ya, waktu berlalu tidak terjadi. Jadi kalau diartikan adalah akan tetapi saya tidak ada waktu lagi. 어서 하세요, segera lakukanlah. 재료 기간이 만료되면 jika sudah berakhir masa izin tinggalmu, kamu bisa menjadi izin tinggal apa kira-kira? Nomor 1 ilegal, nomor 2 legal atau resmi. Jadi jawabannya adalah ilegal. Kamu bisa menjadi izin tinggalmu ilegal. Sekarang yang nomor 2. 취업하신 거죠. Jadi Anda sudah mendapatkan kerja ya. 정면 서류를 제출해 주세요. Saya mohon untuk menyerahkan dokumen pembuktiannya. Terus 취업 titik-titik를 제출하면 될까요? Jadi apakah bisa jika saya itu menyerahkan titik-titik kerja? Nomor 1, menyerahkan surat lamaran kerja, jelas salah ya. Jawabannya adalah 취업 확인서. Jadi apakah boleh jika saya itu menyerahkan formulir pengesahan kerja gitu aja. Jawabannya adalah nomor 2. Sekarang kita bahas yang nomor 3 ya 여러분. Mari kita bahas. 스스로 신고한 거예요. Jadi 거예요 itu kemungkinan akan, 신고 itu melapor. Jadi apakah kemungkinan Anda akan melapor dengan inisiatif sendiri? titik-titik 출국을 하면, jadi ya jika pulang ke negara titik-titik saat masuk ke negara kembali 도움이 된다고 했어요. Sebab katanya itu bisa membantu. Jadi jawabannya nomor berapa? Nomor 1 강제 출국. Jika pulang ke negara secara dipaksa, maka saat masuk kembali katanya bisa membantu. Ya jelas salah ya. Kalau nomor 2, 자진 출국을 하면, ya jika pulang ke negara secara sukarela. Jadi saat masuk ke negara kembali itu nanti sebab katanya itu bisa membantu. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Sekarang yang nomor 4, 신청 titik-titik 지나서 신고를 하면 벌금을 내요. Jadi sebab terlewat titik-titik pengajuan, jika melapor maka harus membayar denda. Terus 내 날짜를 기억해야겠네요. Ya pastinya harus mengingat tanggalnya, seperti itu ya. Nomor 1 기간, 신청 기간이 지나서. Jadi ya sebab sudah terlewat masa pengajuannya, maka jika melapor maka harus membayar denda. Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya Yorpun ya, bukan nomor 2. Kalau nomor 2 itu adalah 대상, itu artinya adalah sasaran atau tujuan. Jelas ini jawabannya jelas salah ya. Jawabannya adalah nomor 1. Sekarang kita bahas yang 활동, yang aktivitas ini. 도안시의 재료 연장 허가 신청서입니다. Ini adalah formulir pengajuan izin perpanjangan izin tinggal saudara Tuan ya, saudara Tuan. 잘 읽고, bacalah dengan baik. Kemudian 질문에 답하세요. Jawablah pertanyaannya. Mari kita bahas 신청서, formulir pengajuan, 신고서, formulir laporan atau surat laporan. Ini ada 업무 선택. 선택 itu pilihan, 업무 itu urusan atau pekerjaan. Jadi
urusan pekerjaan yang dipilih itu adalah Cheryukikan Yonjang Hoka. Jadi saudara tuan ini mau mengurus izin perpanjangan masa izin tinggal karena yang dicentang adalah yang ini ya. Terus ini ada Kung Yongran, itu ada bagian yang diisi oleh petugas ya. Kita langsung aja ke pertanyaannya ya biar lebih mudah. Ini bisa kalian pelajari sendiri nih ya. Ada biko, keterangan, terus ada kata kibun sahang, itu kondisi umum dan lain-lain. Sekarang langsung ke materi ini. Pertanyaannya, wi sinchong soe tehan sol myang ro majihanen gosel kuro sipsyo. Ya, pilihlah hal yang tidak benar menurut penjelasan tentang formulir pengajuan di atas. Berarti kita disuruh mencari hal yang tidak benar menurut penjelasan tentang surat pengajuan ini. Ya, coba yang nomor 1 kita langsung aja. Tuan Sinan Cheryuki Kanal Yonjang Haryoko Hamnida. Saudara tuan ini bermaksud untuk memperpanjang masa izin tinggalnya. Ya. Jadi karena ini yang dicentang itu adalah ini ya, perpanjangan masa izin tinggal, otomatis saudara tuan ini bermaksud untuk memperpanjang masa izin tinggalnya. Berarti nomor 1 ini sesuai. Kita disuruh mencari hal yang tidak sesuai. Nomor 2, Tuan Sinan Bijonmun Chuyop Bijarel Batas Senida. Jadi saudara tuan ini telah mendapatkan visa, ini visa kerja non ahli. Bijonmun Chuyop, ya maksudnya itu visa kerja non ahli. Coba ya, ini saudara tuan karena ini ada kata Bijonmun Chuyop itu adalah visa kerja non ahli. Berarti sesuai ya, saudara tuan ini memakai atau mendapatkan visa kerja non ahli. Berarti nomor 2 ini sesuai. Nomor 3, Tuan Sinan Ichon Siponyon Sawole Goyange Torakaya Hamnida. Saudara tuan ini harus kembali atau pulang ke kampung halaman pada bulan 4 tahun 2015. Ya, bulan 4 tahun 2015. Yaitu adalah masa pendaftaran ya, bukan kok dia itu mau harus pulang, bukan. Kalau ini karena masih rancu, nanti dulu. Nomor 3, nomor 4 dulu ya. Tuan Sinan, jadi saudara tuan, 이전 12년 4월에 한국에 처음 들어왔습니다. Saudara tuan ini telah datang masuk pertama kali ke Korea itu bulan 4 tahun 2012. Ya, coba kita lihat di masuk di Koreanya itu tanggal berapa. Ya, ini ya, tanggal masuk Koreanya itu adalah bulan 4 tahun 2012. Berarti sesuai ya. Jadi saudara tuan itu masuk ke Korea pertama kali itu bulan 4 2012. Ini sesuai. Berarti yang tidak sesuai 1, 2, 3, 1, 2, 4 ini sesuai. Yang tidak sesuai itu adalah yang nomor 3 ya. Saudara tuan ini harus pulang ke kampung halaman pada bulan 4 tahun 2015. Karena bulan 4 2015 itu adalah masih dalam masa pendaftaran ini ya. Masih dalam masa pengajuan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang nomor 3. Sekarang kita bahas yang 정보, yang informasi. Cheryukikan Yonjang Sinchong. Jadi pengajuan perpanjangan masa izin tinggal. Jadi Cheryukikan Yonjang Hoka Jolcado. Jadi Jolca itu artinya adalah prosedur izin perpanjangan masa izin tinggal. Ini adalah Sinchongin, itu adalah pemohon ya, orang yang mau memperpanjang masa izin tinggalnya itu. Cheryukikan Yonjang Sinchong Jobsu, itu menerima pendaftaran perpanjangan masa izin tinggalnya itu di kantor imigrasi. Ini ya, di kantor cabang imigrasi Kuandal, itu artinya yang berwenang atau di wilayah hukum. Lalu setelah itu pemohonnya ini melakukan pemeriksaan oleh imigrasi simsa itu ya. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu diizinkan, kemungkinan yang kedua itu adalah ditolak. Kalau diizinkan, kata hoka itu diizinkan ya. Yokone kemuco pyong juga hokain nalin. Jadi ini dilakukan pengecapan ya, pengecapan izin tambahan
ya pindah lokasi kerja di paspornya. Itu jika diizinkan. Lalu 외국인 등록증에 hoka sahang kije. Lalu di kartu registrasi orang asingnya itu tertulis hal-hal yang kata diizinkan, yang berisi tentang perizinannya itu. Terus jika ditolak, bulo itu ditolak, hoka iyo kuji, akan diberitahukan alasan kenapa kok ditolak, nanti akan diberitahukan. Setelah itu ini ada kata 신청 시기, itu adalah periode pendaftarannya, itu adalah sampai sebelum hari berakhirnya masa izin tinggal. Jadi periode pendaftarannya itu adalah sebelum berakhirnya masa izin tinggal. Terus 정부 서류, itu artinya adalah dokumen yang dilampirkan, itu berupa 체류 기간 연장 허가 신청서, formulir pengajuan izin perpanjangan masa izin tinggal yang pertama. Yang kedua adalah paspor, lalu 외국인 등록증, itu adalah kartu registrasi orang asing 해당자 jika ada. Terus 체류 자격별 정부 서류, dokumen yang melampirkan jenis status izin tinggalnya. Ya, yang terakhir adalah susuryo, itu adalah biaya administrasinya. Kita lanjutkan, 체류 기간 연장 허가 신청 기간. Jadi 기간 itu masa pengajuan izin perpanjangan masa izin tinggal. 현재의 체류 기간이 만료하기 전 2개월부터 만료 당일까지 신청하여야 합니다. Jadi kalau diartikan, kita panggil dari sini ya, sejak 2 bulan sebelum berakhirnya masa izin tinggal saat ini, maka harus mengajukan sampai hari itu berakhir. Lalu, 체류 기간 만료일이 지난 후, jadi setelah terlewat tanggal berakhirnya masa izin tinggal, 체류 기간 연장 허가를 신청하게 되면, jika kalian itu mengajukan izin perpanjangan masa izin tinggal, maka kalian itu akan dikenakan namanya 벌지금, itu adalah sanksi denda. Kita lanjutkan. 체류 기간 연장 허가 신청 방법. Jadi cara pengajuan izin perpanjangan masa izin tinggal. 본인 또는 대리인이 주소지 관할 출입국 사무소에 필요한 제출 서류를 준비하셔서. Jadi kita panggil dari sini ya. Jadi 본인 diri sendiri atau juga bisa juga diwakilkan ya, perwakilan. Itu mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan diserahkan, yang diperlukan ke kantor imigrasi di wilayah hukum atau yang berwenang yang terdekat dengan alamat kita. Lalu 신청하면 됩니다. Lalu bisa jika kita itu mengajukannya ke kantor imigrasi tersebut. Lalu namun 신청 당일분이 국내 체류하고 있는 경우 신청이 가능합니다. Akan tetapi atau namun ini pengajuan itu diperbolehkan dalam kasus ya apabila itu diri sendiri pada hari pengajuan ya pada tanggal pengajuan itu sedang tinggal di negara atau sedang tinggal di Korea. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang EBS topik 듣기. Mari kita bahas. 이야기를 듣고, jadi dengarkanlah ceritanya. Kemudian 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Sekarang yang nomor 1 ini adalah mari kita bahas 여자는 지금 무엇을 하고 있습니까? Jadi wanita ini sekarang sedang melakukan apa? Nomor 1, 외국인 등록, itu adalah registrasi orang asing. Nomor 2, 체류 기간 연장, perpanjangan masa izin tinggal. Nomor 3, 사업장 변경 신청, itu adalah pengajuan pindah tempat kerja. Nomor 4, 재부 허가 신청, pengajuan izin masuk
negara kembali. Seperti itu ya. Mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. (58과) EPS 토픽 듣기 1번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 여기 체류기간 연장 허가 신청서하고 여권, 외국인 등록증입니다. 네, 접수되셨고요. 심사 후에 연락드리겠습니다. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ya 여러분. 체류기간 연장, perpanjangan masa izin tinggal. Sekarang yang nomor 2 sampai nomor 3 ini, mari kita bahas yang nomor 2 terlebih dahulu. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. Pilihlah percakapannya itu tentang apa, seperti itu ya. Nomor 2. Yang nomor 1 terlebih dahulu, 신청 기간 itu masa pengajuan. Nomor 2, 신청 대상 itu adalah objek atau sasaran pengajuannya. Nomor 3, 체류 기간 masa izin tinggal. Nomor 4, 취업 기간 itu masa kerja. Mari kita dengarkan lalu kita jawab. (2에서 3번) 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 2번 외국인 근로자의 경우 국내에 머무를 수 있는 기간이 3년에서 최대 4년 10개월입니다. Jadi jawabannya adalah yang nomor 3 ya 여러분. 체류 기간 itu masa izin tinggal. Sekarang kita bahas yang nomor 3, yang nomor 1 ini ya. Ini ada 강제 출국, itu artinya adalah pulang ke negara dipaksa, atau dipaksa pulang ke negara atau dideportasi. Nomor 2 itu ada 불법 체류, izin tinggal ilegal. Nomor 3 itu 자진 출국, pulang ke negara sukarela. Nomor 4 itu 합법 체류, izin tinggal resmi atau izin tinggalnya legal. Coba mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. (3번) 체류기간 만료 등으로 체류 자격이 없는 상태로 한국에 살고 있는 것을 말합니다. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ya 여러분. Itu ada 불법 체류, izin tinggal ilegal. Sekarang yang nomor 4 sampai nomor 5, 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. Jadi, dengarkanlah cerita satu, kemudian jawablah pertanyaan 2 buah. Yang nomor 4, mari kita bahas. Yang nomor 4, 체류 기간을 연장하려면 어디로 가야 합니까? Jadi, jika mau memperpanjang masa izin tinggal, kita itu harus pergi ke mana? Seperti itu ya. Nomor 1, 공항, bandara. Nomor 2, 고용센터, pusat tenaga kerja. Nomor 3 itu 연지 사무소, kantor saat ini. Maksudnya itu apa? Kantor saat ini kita bekerja. Nomor 4, 출입국관리사무소, kantor imigrasi. Itu yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5, 여자가 이야기하지 않은 것은, jadi hal yang tidak diceritakan wanita, ini apa? Yang nomor 1, 취업 기간 연장 신청서를 접수해야 해요. Jadi, harus mendaftarkan formulir pengajuan perpanjangan masa izin tinggal. Nomor 2, 허가를 안 받고 일하면, jika bekerja dengan tidak mendapatkan izin, 불법 체류가 돼요. Jadi kita menjadi izin tinggal ilegal. Nomor 3, 체류 기간을 연장하려면, jadi jika mau memperpanjang masa izin tinggal, 허가를 받아야 해요. Harus mendapatkan izin. Nomor 4, 체류 기간이 만료된 후에도, jadi
setelah berakhirnya masa izin tinggal pun ya 신청할 수 있어요. Kita bisa mengajukannya. Itu yang nomor 4. Sekarang mari kita dengarkan ya listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor 4 dan nomor 5 itu apa. (4에서 5번) 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 체류 기간을 연장하고 싶은데요. 네, 그럼 우선 출입국 관리사무소에서 허가를 받아야 해요. 거기에서 취업기간 연장 신청서를 접수하고 심사를 받으세요. 체류 연장 허가를 안 받고 일하면 불법 체류가 되니까 체류 기간이 만료되기 전에 꼭 신청하세요. Oke, jadi jawabannya yang nomor 4 itu jika mau memperpanjang masa izin tinggal kita harus pergi kemana? Jadi jawabannya adalah 출입국 관리사무소, kantor imigrasi. Sekarang yang nomor 5, jadi hal yang tidak diceritakan wanita ini itu apa yang tidak diceritakan? Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. 체류 기간이 만료된 후에도, jadi setelah berakhirnya masa izin tinggal pun kita itu bisa mengajukannya. Itu jawabannya nomor 4 ya. Karena kita disuruh mencari hal yang tidak diceritakan wanita. Sekarang kita bahas yang wakjang yonsep, yang latihan tambahan ya. Ini nggak ada file listeningnya, kita artikan aja. 질문을 듣고, jadi dengarkanlah pertanyaannya. kok almajan 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar. Sekarang yang nomor 1. 외국인 등록증이 있어야 해요. Harus ada kartu registrasi orang asing. Yang nomor 2, 출입국 관리사무소에 가면 돼요. Bisa jika kita itu pergi ke kantor imigrasi. Nomor 3, 구직 기간까지 연장할 수 있어요. Kita itu bisa memperpanjang sampai masa pencarian kerja. Nomor 4, 체류 기간 끝내기 2개월 전에 해야 해요. Kita itu harus melakukannya sebelum 2 bulan selesai masa izin tinggal kita. Ya, jadi seperti itu ya. Sekarang pertanyaannya itu 체류 기간을 연장하려면, jika mau memperpanjang masa izin tinggal, 뭐가 필요한가요? Jadi kita itu perlu apa? Apakah yang diperlukan gitu ya. Jadi jawabannya nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 1. Jadi yang diperlukan itu adalah harus ada kartu registrasi orang asing. Yang nomor 1 jawabannya. Sekarang kita bahas yang EBS topik ilki. Mari kita bahas. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. kemudian matan 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar. Coba yang nomor 1, kalau ada gambar seperti ini itu jawabannya nomor berapa? Yang nomor 1 ini ada cho방됐어요. Itu telah dideportasi atau dipulangkan secara paksa. Nomor 2 itu 벌금을 냈어요. Telah membayar denda. Nomor 3 자진 출국했어요. Pulang ke negara sukarela. Nomor 4 자격을 변경했어요. Telah berganti status ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. cho방됐어요. Telah dideportasi. Sekarang yang nomor 2 sampai nomor 3 mari kita bahas. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, masukkan ke kolom. Kita disuruh mengisi kolom ini ya. Yang nomor 2, 외국인 근로자는 체류 자격 외 활동을 하기 전에 반드시 titik-titik을 해야 합니다. Jadi pekerja orang asing ini sebelum mereka itu melakukan aktivitas di luar status izin tinggalnya, pastikan mereka itu harus apa? Titik-titik ya. Nomor 1, 고용 itu kerja atau
merekrut kerja, direkrut kerja. Nomor 2 itu buyo, itu memberikan atau dihadiahi. Nomor 3 itu yonjang, itu harus memperpanjang, harus melakukan perpanjangan. Nomor 4 itu ada sinko, harus melapor. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya, Rebun ya. Jadi sebelum melakukan, maksudnya pekerja orang asing sebelum melakukan aktivitas di luar status izin tinggalnya, maka mereka itu harus melapor. Jawabannya adalah nomor 4. Sekarang yang nomor 3, Cheryuki kanel titik-titik culiku kuali samsue kaya hamnida. Jadi misalnya nomor 1, Yonjang Haryomyon, jika mau memperpanjang masa izin tinggal maka harus pergi ke kantor imigrasi. Itu ya, itu yang nomor 1. Jelas jawabannya nomor 1 ya. Jadi jika mau memperpanjang masa izin tinggal maka harus pergi ke kantor imigrasi. Nomor 2, Simsa Haryomyon, jika mau memeriksa masa izin tinggal maka harus pergi ke kantor imigrasi. Ya salah ya. Nomor 3, Hoka Haryomyon, jika mau izin masa izin tinggal, ya kurang cocok ya. Nomor 4 itu Cupang Dweryomyon, jika mau dideportasi ya, atau jika mau mendeportasi maka harus pergi ke kantor imigrasi. Jawabannya yang paling tepat adalah jika mau memperpanjang masa izin tinggal maka harus pergi ke kantor imigrasi. Jongdapen ilpon imnida. Sekarang yang nomor 4 ini ya, kita bahas Cholipkuk samusoe kamyon, jika pergi ke kantor imigrasi, 신청 서를 작성. Ya, maksudnya itu isilah formulir pengajuannya, lalu 접수하고, lalu daftarkan. Kata 접수하다 bisa diartikan mendaftarkan, bisa diartikan penerimaan ya. Tapi ini diartikan daftarkan. Jadi isilah formulir pengajuannya, lalu daftarkan. Kemudian 심사를 받습니다. Lalu dapatkanlah pemeriksaan, lalu lakukanlah pemeriksaannya. Terus hokaka 되면, jika sudah izin ya, sudah menjadi izin, maksudnya itu jika kalian tuh sudah mendapatkan izin, 외국인 등록증에 허가 사항을 적어 줍니다. Maka akan ditulis ya, akan diberi tulisan atau akan ditulisi hal-hal atau poin izin di kartu registrasi orang asing kalian. Seperti itu ya. Cheryu Yonjang Joljaga anin ngosel 고르십시오. Pilihlah hal yang bukan merupakan prosedur perpanjangan izin tinggal. Itu apa? Nomor 1, 심사를 받아야. Itu artinya adalah 심사를 받아요 itu mendapatkan pemeriksaan, menerima pemeriksaan. Jelas ada ya ini ya. Karena ini ada kata simsa ya, ini sesuai. Nomor 2, 신청서를 작성해요. Melengkapi atau mengisi formulir pengajuan. Jelas sesuai. Ini ya, kata 작성. Sekarang nomor 3, 신청서를 접수해요. Itu mendaftarkan formulir pengajuan. Jelas ini tadi ada kata 접수 ya di sini ya. Jadi yang bukan itu adalah yang nomor 4, 등록증 허가를 받아요. Jadi mendapatkan izin kartu registrasi, yaitu jawabannya adalah yang nomor 4 karena ini tidak ada. Sekarang yang nomor 5, Cheryuki kanal 연장 하려면, jika mau memperpanjang masa izin tinggal, Cheryuki간 만료일 전까지 Cheryuki간 연장 허가 신청서, 여권, 외국인 등록증 수수료 준비해서 가야 합니다. Jadi kalau kita artikan itu adalah ini ya, sampai sebelum berakhirnya masa izin tinggal ya, jika mau memperpanjang masa izin tinggal ini sampai sebelum masa izin tinggal ini, maka kita itu harus pergi dengan mempersiapkan biaya administrasi, lalu kartu registrasi orang asing, paspor, terus formulir pengajuan izin perpanjangan masa izin tinggal. Seperti itu ya. Jadi 위의 내용과 맞지 않은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang tidak benar dengan isi di atas. Kita disuruh mencari hal yang tidak benar. Nomor 1, 수수료가 듭니다.
membutuhkan biaya administrasi. Ya jelas ini membayar ya, ada kata susuryo, ini membutuhkan. Jelas ini sesuai. Nomor 2, 외국인 등록증이 필요합니다. Perlu namanya kartu registrasi orang asing. Ya ini sesuai. Nomor 3, 체류 기간 연장에 대한 설명입니다. Ini adalah penjelasan tentang perpanjangan masa izin tinggal. Ini jelas sesuai ya. Sekarang ya nomor 4, itu 신청 기간은 masa pengajuannya itu 만료일 다음 날까지입니다. Itu berakhirnya adalah pada hari sampai hari berikutnya. Seperti itu ya. Jadi masa pengajuannya itu berakhirnya itu adalah sampai hari berikutnya. Ya itu kurang cocok ya. Jadi jawabannya adalah yang tidak benar adalah yang nomor 4. Kita bahas yang wakjang 연습 yang latihan tambahan ini. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar. Masukkan ke kolom. Maksudnya ke kolom ini ya. Kira-kira itu yang mana jawabannya 1, 2, 3, atau 4. Mari kita baca ya pelan-pelan ya. 오늘 출입국관리사무소에 다녀왔다. Jadi hari ini aku itu telah datang ke kantor imigrasi. 다음 주면 체류 기간이 만료가 돼요. Jadi jika minggu depan, maksudnya minggu depan itu masa izin tinggalku itu akan berakhir. Jadi menjadi berakhir atau berakhir gitu aja. Terus 연장하러 간 것이다. Aku itu harus pergi ya, untuk memperpanjangnya. 외국인 등록증과 수수료는 준비했는데, jadi biaya administrasi dan juga kartu registrasi orang asing, saya itu telah pergi dengan mempersiapkannya. 근데 akan tetapi 깜빡 잊어버리고, aku itu melupakannya, maksudnya itu lupa. Kemudian kucing 등록 필증을 titik-titik. Ya. Nomor 1, 연장할 뻔했다. Itu hampir memperpanjangnya. Jadi saya hampir memperpanjang ini ya, surat pencarian kerja, surat pendaftaran pencarian kerja, kan kurang masuk ya. Nomor 2, ini 바꿔버렸다. Aku telah berubah, maksudnya telah merubah ya ini ya, telah merubah surat pencarian kerja. Jelas yang nggak masuk ya. Aku lupa, kemudian aku telah merubah surat pencarian kerja, kan nggak masuk ya. Nomor 3, 깜빡 잊어버리고. Aku lupa, kemudian aku itu telah pergi dengan tanpa membawa surat pendaftaran pencarian kerja. Jadi yang paling tepat itu nomor 3 ya Yorpun ya. Nomor 4, 신청하지 않았다. Itu aku telah ini tidak mengajukan surat pencarian kerja gitu ya. Jawabannya nomor 3 ya. Lalu kita bahas lanjutannya. 이번에 사업장을 바꿨기 때문에. Jadi kali ini disebabkan aku itu telah berganti tempat kerja atau telah pindah tempat kerja, seperti itu ya. 반드시 pastikan 이 서류를 제출해야 한다. Makanya itu pastikan untuk harus menyerahkan dokumen ini. 그래서 sehingga 직원이 서류를 가지고 이번 주 안으로 한 번 더 나오라고 했다. Jadi sehingga karyawan kantornya, pegawai kantornya itu menyuruhku untuk datang lagi 1 kali. Ya di dalam 1 minggu dengan membawa dokumen-dokumen tersebut. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. Pergi dengan tanpa membawa surat pencarian kerja. Sekarang kita bahas yang nomor 3 ya 여러분. yang nomor 2 ya 여러분. 다음 글에서 외국인 근로자의 체류 연장이 가능한 경우가 아닌 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang bukan merupakan kasus
yang boleh memperpanjang izin tinggal bekerja orang asing di kalimat berikut ini. Sekarang kita bahas. 외국인 근로자는 회사와 근로 계약을 맺은 기간 동안만 한국에 체류할 수 있습니다. Jadi pekerja orang asing itu bisa tinggal di Korea hanya selama masa terikat kontrak kerja dengan perusahaan. 따라서 makanya atau oleh karena itu 체류 기간을 연장하려면 jika mau memperpanjang masa izin tinggal 근로계약 기간 만료 전까지 계약을 연장하거나 사업장 변경 신청을 해서 jadi lakukan ini ajukanlah pindah tempat kerja ataupun memperpanjang kontrak sampai sebelum berakhirnya masa kontrak kerja. lalu 다른 사업장에 취업을 하면 됩니다. bisa jika kita itu mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang lain, di tempat kerja yang lain. 3년간 근무한 뒤, maksudnya itu setelah kita bekerja dalam kurun waktu atau dalam masa 3 tahun, 사업주와 재계약을 맺어 취업 기간을 연장할 수도 있습니다. Kita itu bisa juga memperpanjang masa kerja dengan mengikat kontrak kembali dengan perusahaan. Seperti itu ya. Jadi kita disuruh mencari hal yang bukan ini ya, yang bukan merupakan kasus bisa memperpanjang izin tinggal pekerja orang asing di kalimat ini itu apa? Nomor 1. Ini 3년 근무 후 사업주와 재계약을 맺습니다. Itu artinya adalah mengikat kontrak kerja kembali dengan perusahaan setelah bekerja 3 tahun. Itu sesuai ya. sekarang nomor 2, 현재의 사업장에서 근로계약을 연장합니다. memperpanjang kontrak kerja di perusahaan saat ini. jelas ini sesuai. nomor 3, 체류 기간에 사업장 변경 신청을 합니다. jadi mengajukan pindah tempat kerja di dalam masa izin tinggal. Ini sesuai. jadi nomor 4, 체류 기간에 계속 다른 회사로 옮겨 취업합니다. jadi bekerja dengan pindah-pindah perusahaan lain terus-menerus ya di dalam masa izin tinggal. Ya, nomor 4 ini kurang sesuai ya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ini ya, Yorobun ya. Jadi bekerja dengan pindah-pindah perusahaan lain secara terus-menerus di dalam masa izin tinggal. Seperti itu. Jadi 정답은 4번입니다. Oke, jadi sampai di sini dulu pertemuan dari saya. Nanti di lain kesempatan kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 59. Oke, sampai di sini dulu pelajaran dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 아무리 생각해도